Nah, terus di 15 Juli menerima bill untuk penggunaan utilities sebesar $200. Berarti nama akunnya itu utilities expense. Utilities expense. Terus, nah utilities expense ini nah itu $200 Val. Nah di bawahnya, nah untuk membayarnya kan, untuk bayar itu kita butuh akun payable kan, akun-akun payable. Nah berarti di bawah utilities expense kita tulis akun payable. Ini kan kita menerima bill dari vendor ya, dari itu, bill untuk penggunaan utilities. Nah yang menerima billnya itu akun payable. Nah, terus di 21 Juli Moza ini melakukan withdraw. Ada yang tahu withdraw apa? Withdraw itu kita narik uang, narik saldo. Withdraw itu narik saldo sebesar $700. Nama akunnya apa sih kalau Pak? Owner's drawing. Nah ya. $700. Nah terus yang terakhir di 30 Juli. 30 Juli itu perusahaan menerima cash untuk service revenue sebesar 6.200. Nah akunnya berarti service revenue. Akunnya service revenue. Cashnya Val, ketinggalan Val di bawah service revenue. Nah, kan menerima cash ya. Menerima cash berarti, nah kayak gitu bener. Coba jumlahin semuanya balance nggak? Sama dengan sum Val, sama dengan sum dalam kurung, terus blok semua. SUM dalam kurung, blok semua itunya. Enter. Nah, sekarang satu lagi. Nah, balance kan. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu cara solve nomor 1A-nya. Ya, thank you banget Val. Iya Bang. Ya aku jelasin balik ya sekarang. Nah, buat yang tadi yang novel itu udah benar, udah sama seperti yang saya. Jadi debit sama kreditnya harus sama, harus balance. Nah kemudian untuk yang nomor 2, ini kan kita memposting semua transaksi pada bulan Juli tersebut dalam buku besar, dalam ledger. Nah caranya seperti ini.
Jadi kan kita udah buat nih jurnal transaksinya di nomor 1. Nah, di nomor 1B-nya itu lebih gampang caranya. Lebih gampang, jadi kita cuman kayak ngambil-ngambil doang. Ngambil akunnya, terus di votingin sesuai sama sama akun itunya, sama akun di bank, di dalam perusahaannya. Jadi kan tadi di sini ada beberapa case kan. Nah, beberapa case. Jadi semua case-nya itu kita satuin di satu tempat gitu seperti ini. Kita satuin semua. Dari awal ada investasi kan. Case-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, semua case-nya kita satuin di sini. Jadi kita pisah-pisah sesuai dengan akunnya. Kita pisah-pisah. Jadi investasi. Nah, di sini tuh explanation. Jadi case-nya itu buat apa sih? Yang pertama itu buat investasi kan. Terus di tanggal 3-nya untuk apa sih case-nya itu? Untuk sewa kantor. Kemudian di tanggal 5 case-nya itu buat apa? Nah, untuk membeli peralatan. Kemudian di tanggal 10 case-nya itu buat apa? Untuk membayar supplier. Nah, di 21 Juli si Moza ini melakukan withdraw sebanyak 700 kan. Terus yang terakhir di tanggal 30-nya ini menerima cash untuk service revenue sebanyak $6.200. Jadi di sini kita ngeplotingin semua yang sama, tapi dalam bentuk cashnya aja. Kemudian kalau udah cash, kita plottingin lagi untuk account supplier. Nah di sini kan tadi kita bisa lihat ada account suppliers di sini nih. Ya udah berarti kita tinggal tarik aja ke sini ke table sini. Jadi di nomor 2 ini kita bikin beberapa table. Kita plottingin sesuai dengan keterangannya. Nah, di akun supply itu ngapain aja sih dia? Di tanggal 10 di tanggal 10 ini membayar supplier secara cash. Secara cash. Ini kenapa ditaruhnya di debit karena cashnya tadi udah ada ya di atas untuk membayar supplier di sini. Kalau membayar berarti di kredit kan. Biar seimbang berarti di debitnya juga harus ada gitu. Nah, terus di equipment. Di equipment ini kita beli peralatan kantor di tanggal 5 Juli. Tanggal 5 Juli kita beli. Ini kenapa di sebelah kiri? Karena kita membayar juga nih, membayar si peralatannya dan sudah tercatat di yang atas ini yang di cash. Jadi di sebelah kiri kita penuhin si debitnya biar seimbang juga. Dan ke bawah juga sama seperti itu. Jadi kita ngebuat ini sesuai dengan keterangan yang ada di soal. Itu keterangan yang ada di soal. Terus misal ada service revenue. Nah, di sini kan bayar ya. Berarti di kredit gitu. Jadi nomor 2 itu gampang sih sebenarnya, tinggal masukin aja sesuai dengan nama akunnya. Itu nama akunnya. Nanti saya share deh ini jawabannya. Kemudian di nomor 3 ini buat neraca saldo atau trial balance. Jadi nanti kurang lebih si tabelnya itu bakal seperti ini. Nah, di sini kita tinggal ngejumlahin yang di nomor 1B. Jadi ini semua kita jumlahin, totalin. Nah, udah ditotalin, kita masukin ke sini.
Nah, kita masukin ke sini. Itu semuanya kita masukin, misal di cash itu 13.000 kan, saldo akhirnya. Saldo akhirnya 13.000. 13.000 itu dari mana? Yang pertama itu dari investasi. Investasi itu kan sebesar $20. Kita tulis balance-nya $20. Kemudian kita harus ngebayar nih sewa kantor 1.000. Berarti si balance yang $20 tadi kita kurangin 1.000, jadi 19.000. Kemudian beli peralatan kantor. Nah, beli peralatan kantor itu sebanyak sebesar 10.000 kan. Jadi 19 kurang 10.000 sama dengan 9.000 seperti itu. Nah, ke bawahnya juga sama. Ini buat bayar supplier. 9.000 kurang 1.200 itu sama dengan 7.800. Terus withdraw dikurangin lagi 700 jadi 7.100. Kemudian revenue dikurangin lagi jadi 13.000 seperti itu. Sisa balance-nya 13.000. Makanya kita tulis di cash ini 13.000 gitu. Terus di suppliers. Di suppliers itu ada 1.200 kan. Jadi kita tulis di sana. Terus equipment juga sama 25.000. Jadi di sini kita cuman ngejumlahin doang dari hasil yang sebelumnya. Kemudian hasil akhirnya itu kita totalin. Nah, nanti bakal ketahuan dia balance atau enggak. Kalau nggak balance, kemungkinan besar ada dua. Antara kalian yang salah ngitung atau pencatatannya yang emang nggak beres gitu di perusahaannya. Jadi seharusnya yang benar itu adalah sama antara debit dan kreditnya seperti itu. Itu untuk yang nomor 1. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ya, mungkin untuk lebih jelasnya nanti saya bakal share hasil jawabannya ke kalian lewat Google Drive. Mungkin kita bisa lanjut ke nomor 2 ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke nomor 2. Jadi kita baca dulu bareng-bareng. Perusahaan OKB Animation Studio telah beroperasi selama 6 bulan. Dan berikut ini adalah trial balance-nya atau neraca saldo yang belum disesuaikan pada periode rentang 3 bulan ya teman-teman. 1 Oktober sampai 31 Desember 2018. Kemudian berikut adalah data penyesuaian untuk transaksi-transaksi yang terjadi mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2018. Jadi di sini sebenarnya ada tabel trial balance-nya, tapi di slide selanjutnya ya. Terus nomor 1 ada sisa supplies bernilai $1.400. Kemudian yang kedua ada prepaid insurance yang sudah dibayar berlaku selama 2 tahun dan efektif mulai dari 1 Oktober 2018. Kemudian yang ketiga, accrued salaries payable sebesar 500 atau bahasa Indonesianya utang yang masih perlu dibayar. Kemudian nomor 4, akumulasi depresiasi dari equipment sebesar $200 per bulan. Yang kelima, melakukan jasa yang sudah diberikan dan belum dibayar oleh konsumen senilai $1.200. Nah, jasa ini masih belum tercatat ya. Nah, pertanyaannya kurang lebih sama nomor 1 tadi. Kita di sini buat jurnal penyesuaian untuk periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2018 menggunakan J2 sebagai jurnal page number-nya. Kalau yang tadi kan J1 karena ini nomor 2 jadi kita bedain page number-nya. Terus yang kedua, kita buat trial balance untuk setelah penyesuaian dari yang A. Nah, di sini ada teman-teman nggak? Ada yang mau coba ngerjain yang A? Ada yang mau coba? Oh ya, yang ini trial balance-nya yang tadi ya.
Ada yang mau nyoba nggak? Nggak jauh beda kok sama punya Noval tadi. Nanti dipandu juga. Oh ya, sambil nunggu nih, kalau ada yang mau, ini trial balance-nya bisa di screenshot aja ya, atau di foto. Soalnya kita bakal banyak lihat ke soalnya dulu nih. Jadi sembari ngeliat soalnya, ini trial balance-nya yang 31 Desember ini bisa di screenshot atau di foto dulu buat sementara. Ada yang mau nyobain? Yang A, jurnal penyesuaian. Mungkin Jasmine bisa coba. Halo, Jasmine. Iya tuh Kak. Iya, Oke, langsung aja coba dibuka Excel-nya, Jasmine. Iya, share screen nggak? Boleh share screen. Tadi udah di foto belum ini trial balance-nya? Atau di screenshot? Udah kok, udah. Oke. Ini untuk template-nya sama aja Jasmine kayak yang sebelumnya. Jadi ada date, account title, ref, terus debit, kredit. Iya. Sales balance-nya sama. Udah kelihatan belum? Udah. Oke. Oke, yang pertama itu date, account titles, bener. Terus referensi, ref. Terus debit sama kredit. Oke. Sambil dilihat ya soalnya Jasmine. Iya. Kan kita di sini mau bikin, ini kita mulai bareng-bareng ya. Kan di sini kita mau bikin jurnal penyesuaian ya. Di situ di soal ada 5 pernyataan transaksi baru untuk kita masukin ke jurnal penyesuaian. Nah, kita mulai dari nomor 1 karena data penyesuaian ini dilakuin di Desember, bulan tanggal terakhir. Jadi di date-nya ditulis aja 31 Desember. Oke. Terus untuk account titles-nya, yang pertama itu ada sisa supplies bernilai $1.400. Nah, di sini kan mesti agak teliti ya. Jadi sisa supplies itu sisa supplies yang ada di perusahaan. Tapi yang kita tulis itu supplies yang dipakai. Jadi menurut Jasmine kira-kira account titles-nya itu berapa? Account titles-nya apa? Sama nilainya itu berapa? Oke, itu benar. Oke. Ini chart of account-nya nggak ada ya, Kak? Nanti aja belakangan. Oh. Oke, untuk debit Berapa tadi? kan
nomor 1 dia bilang ada sisa supplies bernilai 1.400. Terus. Salah. Nah, itu masih kurang benar tuh. Salah. Jadi gini caranya. Kan ada sisa supplies senilai 1.400 kan. Sedangkan yang tabel tadi di screenshot itu dilihat lagi deh. Di situ Iya. total nilai supplies-nya itu di debit 3.000 kan. Sedangkan kita yang mau kita tulis itu supplies yang dipakai. Artinya 3.000 dikurangin 1.400. It's 1.600. Iya. Oke, udah bener. Date-nya masih sama. Oke, untuk nomor 2, prepaid insurance yang sudah dibayar berlaku selama 2 tahun dan efektif mulai 1 Oktober 2018. Ini ada hitungan sedikit nih, Jasmine. Jadi, ini suara saya kedengeran? Kedengeran kok. Oke. Jadi prepaid insurance yang sudah dibayar berlaku selama 2 tahun. Supaya gampang kita ngitungnya, 2 tahun ini kita convert ke bulan. Jadi 24 bulan ya. Oke, terus kalau dilihat bisa dilihat tuh di prepaid insurance di tabel trial balance-nya. Di situ tulisannya kan 1.200 ya. Iya. Yang di screenshot tadi 1.200. Nah, 1.200 itu dibagi waktu berlakunya 24 bulan. Jadi 1.200 dibagi 24 bulan. Nanti kita ketemu harga per bulannya. 50 berarti, Kak. Nah, sabar dulu. Di situ kan berlakunya 1 Oktober sampai 31 Desember kan. Iya. Berarti 3 bulan kan? Berarti 150. Nah, iya benar. Oke. Terus untuk itu masih kurang tepat tuh. Harusnya prepaid expense, bukan insurance. Karena ini masuknya untuk biaya si perusahaan. Jadi kita masukin ke chart of account-nya prepaid expense. Oke. Lanjut ya, nomor 3. Date-nya masih sama. Nah, untuk soalnya itu accrued salaries payable sebesar $500. Nah, kira-kira menurut Jasmine, account title-nya apa ya? Ya, benar. Salaries and wages expense. Yang satu lagi? Iya, benar. Oke, kenapa dibilang payable? Karena salaries and wages ini kan untuk gaji karyawan. Dan itu merupakan salah satu liability atau kewajiban dari perusahaan. Makanya di situ kita bikin akunnya payable. Oke, untuk debitnya itu kan 500. Ya. Nah, di sini kan nggak ada hitungan yang kayak nomor 1 nomor 2. Jadi di debit kreditnya aja Jasmine 500. Oke, next. Yang keempat. Yang keempat itu akumulasi depresiasi dari equipment sebesar 200 per bulan.
Nah, ini harus teliti nih teman-teman. Kalau ada kata per bulan, itu belum tentu nilai debit kreditnya itu langsung 200. Tapi harus dihitung lagi. Karena periodenya itu tadi di awal Oktober sampai Desember, artinya debit kreditnya nilainya berapa, Jasmine? 600. Iya, benar. Oke, untuk akun title-nya apa? Oke, benar. Oh ya, Jasmine, itu masih kurang lengkap. Harusnya accumulated depreciation expense. Tambah equipment nih, accumulated depreciation equipment expense. Strip equipment atau strip equipment expense? Accumulated depreciation strip equipment. Sorry, nggak pakai expense. Oke. Ya. Oke, terus yang terakhir. Oke, yang terakhir itu melakukan jasa yang sudah diberikan dan belum dibayar oleh konsumen senilai $1.200 dan jasa ini masih belum tercatat. Jadi di sini nggak ada hitung-hitungannya lagi untuk debit kreditnya sesuai dengan nilai yang ada di soalnya. Oke. Berarti Oke, benar, on receivable. Oke, akunnya udah bener ya. Oke, jadi so far ini udah bener untuk general journalnya. Jadi setiap kali kalau teman-teman disuruh oleh pertanyaan untuk membuat jurnal penyesuaian, kurang lebih seperti ini. Dan catatan yang paling penting, dilihat lagi untuk satuan per bulan, apakah dia benar-benar per bulan atau dia di dalam masa periode 1 Oktober sampai 31 Desember untuk contoh soal ini. Seperti itu. Oke, kalau mau langsung aja kali ya Jasmine ke trial balance. Hah? Oh, oke. Gampang kok. Intinya kalau trial balance yang kayak dibilang sama Karangga tadi, trial balance itu cuman narikin doang. Jadi ngegabungin dari seluruh yang ada di tabel tadi yang di screenshot dengan akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian tadi, yang di general journal. Kira-kira paham nggak? Berarti di dalam trial balance-nya isinya cuma kelima ini aja? Kelima itu ditambah semua akun yang ada di tabel tadi. Oh. Yang di screenshot tadi.
Nah, untuk yang masukin account receivable, itu di-rate lagi. Account receivable yang di tabel soal, itu dijumlahin sama account receivable yang ada di jurnal penyesuaian. Berarti Yang di tabel 1.200 ditambah 4.500. Iya. 5.700. Oke. Untuk supplies-nya juga ditambahin ya. Prepaid insurance ada keganti nggak sih, Kak? Berapa? Prepaid insurance ada keganti nggak? Prepaid insurance, iya keganti. Dia jadinya bukan 1.200. 1.350. Ya, Dikurang. dikurang karena yang di prepaid insurance, yang di tabel soal, itu kan 1.200. Iya. Nah, yang di jurnal penyesuaian, itu 150. Tapi tipe akunnya itu beda. Yang satu di debit, yang satu di kredit. Jadinya dikurang. Oke. Di Jadinya 50. Ya. Sama itu yang supplies belum tepat ya. Yang supplies juga di-rate lagi deh. Yang supplies yang di tabel soal itu 3.000. Sedangkan di jurnal penyesuaian itu iya. jadi harus dikurangin. Untuk equipment-nya masih sama. Oke. Tambah ya, Kak, berarti ini. Accumulated ya ditambah, tapi bukan di debit. Di kredit. Ya, di kredit. Karena yang di tabel soal trial balance-nya itu di kredit kan. Dan yang di jurnal penyesuaian juga di kredit. Jadi ditambahin di kredit. Ya, itu udah benar. Oke. Oke, benar. Account payable. Oke. Iya, udah benar owner's capital di kredit. Oke. Service revenue.
Nah, ini service revenue-nya nih ada hitungannya nih, Jasmine. Dilihat lagi ya. Iya. Oke. Ya, benar. Nah, supply expense kan sama-sama di debit tuh. Jadi ditambahin aja langsung. 1.600 ditambahin 1.200. Oke. Tambah lagi ya, Kak? Ya, ditambahin. Oke, benar. Oke, satu expense lagi terakhir. Tinggal insurance expense. Oh ya. Oke, kalau gitu karena ini kan trial balance, jadi kita harus bandingin untuk debit sama kreditnya itu udah balance atau belum. Caranya ditambahin per kolom. Oke. Kok nggak balance, Kak? Bentar. Oh, masih ada satu akun lagi yang kurang. Salaries and wages payable belum. Tapi nanti pas pengerjaan untuk payable ngerjainnya tetap berurutan ya. Oke. Oke. Kalau gitu udah selesai, udah benar semua untuk jurnal penyesuaiannya udah benar, trial balance-nya udah benar. Jadi setiap kali kalau misalnya ada soal bikin jurnal penyesuaian, jangan sampai salah akunnya. Terus debit kreditnya juga jangan sampai salah. Karena kalau sampai salah, pasti di trial balance-nya juga ikut salah dan nggak akan balance. Begitu. Terus teliti lagi sama soalnya, dilihat lagi bulannya itu periodenya dimulai dari bulan apa dan berakhir di bulan apa. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak, Jasmine? Enggak, Kak. Oke, kalau nggak ada, thank you. Oke. Udah boleh stop share screen? Boleh, boleh. Oke. Oke, kalau udah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Oke, teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Sorry, boleh digedein nggak? Yang soalnya, oke. Jadi di sini soalnya, buatlah laporan keuangan dari OKB Animation Studio berdasarkan trial balance setelah penyesuaian berupa A. Laporan laba rugi, B. Laporan ekuitas pemilik, dan yang ketiga, neraca balance sheet. Nah, teman-teman, jadi untuk yang soal nomor 3 ini harus benar-benar pasti dari jawaban nomor 2. Soalnya nanti berhubungan ke nomor 3 ini. Langsung yang pertama, misalnya untuk soal yang laporan laba ruginya. Rangga. Ya, Fe. Yang laba rugi. Yang kanan. Lagi. Nah, ini. Oke, jadi untuk yang laporan laba rugi ini, maaf ya teman-teman, saya langsung aja ngejelasin. Jadi rumusnya itu service revenue dikurangi expense. Di mana service revenue ini kita dapat dari tabel soal nomor 2. Mungkin teman-teman udah ngelihat dari soalnya. Jadi di tabel nomor 2 itu ada service revenue. Nah, di situ jumlahnya kan 21.800 nih. Itu ditambah 1.200 dari soal nomor 2 di keterangan nomor 5. Yang dia keterangannya itu melakukan jasa yang sudah diberikan oleh konsumen senilai 1.200. Dijumlahin ya, jadinya kan dapat 22.000. Makanya masuk di service revenue 22.000. Nah, untuk yang expense di sini, ini gampangnya berarti kita nyari aja keterangan yang ada kata expense di belakangnya untuk memudahin kita. Jadi di situ ada supplier expense, depreciation expense, insuitance expense, salaries and wage expense, trade expense, dan utilities. Nah, angka yang didapat itu juga sama dari cara untuk mendapatkan service revenue. Jadi dari soal nomor 2, tabel yang diketahui itu, kita jumlahin dengan tabel penyesuaian yang udah kita buat di nomor 2. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti hasilnya, yang revenue ini kita jumlahin dulu tuh semuanya. Di sini kan berarti kalau udah dijumlahin hasilnya 10.750. Kita kurang dengan service revenue, yaitu 22.000. Dapatlah net income-nya itu 11.250. Gitu. Maaf ya kalau rada cepet. Bisa nangkep, teman-teman? Oke, kita lanjut aja ke soal yang B, yaitu laporan ekuitas pemilik. Sebelah kiri, Rangga. Wall pojok. Nah, ini. Di sini, rumusnya aset dikurangi liabilitas. Jadi, di sini tuh berarti kita kata kuncinya yang ada kata-kata owner aja. Soalnya kan ini modal yang disetor ke perusahaan. Berarti yang kita masukin ada owner capital, sama owner drawing. Ya, yang ada kata-kata owner. Nah, jadi kita masukin dulu yang pertama, owner capital. Dapat dari tabel nomor 2 juga, 20.000. Nah, lalu kita masukin tuh net income. Dapatnya dari soal nomor 3 yang A. Yang 11.250. Habis itu kita kurang dengan owner drawing. 700. Dapatlah owner equipment-nya sejumlah 30.550. Oke ya, lanjut ke yang C. Yang C ini balance sheet. Tadi kalau teman-teman ingat, Jasmine sempat ngerjain yang trial balance. Nah, trial balance itu buat patokan kita ngerjain yang soal nomor C ini. Jadi, yang dari trial balance itu kita kelompokkan mana yang aset sama mana yang liabilities. Ingat-ingat juga rumusnya, aset sama dengan liabilities ditambah owner equipment. Jadi di sini kita klasifikasiin
yang aset, cash, account receivable, supplier, prepaid equipment, accumulated. Nah, terus kita jumlahin semuanya. Untuk yang accumulated itu dikurang ya, dia dikurang 1.200 karena dia tempatnya di beda tempat gitu maksudnya, enggak satu kolom debit kredit. Nanti untuk yang liabilities, nah ini tuh kita cari aja nih untuk gampangan pengelompokannya yang belakangnya itu ada kata payable. Balik lagi nih, yang aset sama liabilities juga kita ngelihatnya dari tabel penyesuaian dan tabel soal nomor 2. Kalau dari tabel soal, liabilities ini kan kita dapat dua tuh, not payable sama account payable. Namun, karena balance sheet ini berarti sifatnya keseluruhan, kita juga ngelihat dari tabel penyesuaian yang dibuat di nomor 2. Di situ ada salaries payable. Nah, itu juga harus kita masukin. Terus kita jumlahin total liabilities-nya, dapatlah di angka 17.600. Terus ditambah juga dengan owner equipment. Kembali lagi ke rumus awal tadi. Aset sama dengan liabilities ditambah owner equipment. Sehingga dapat juga di angka yang sama, 48.150. Sehingga total aset sama total liabilities dan owner equipment itu sama, balance kayak gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin cukup? Oh ya, maaf. Untuk yang B tadi, owner equity ya, bukan equipment. Maaf, salah penyebutan. Oke, mungkin dari kami sekian. Kalau teman-teman tidak ada yang bertanya, saya kembalikan ke kakak-kakak BPH. Oh ya, untuk lebih jelas lagi, kalian bisa akses file soal sama file jawabannya di drive yang udah aku kirim di kolom chat. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri dan belajar lagi gitu. Thank you. Dari kita juga mohon maaf banget nggak bisa ngebahas semua soalnya karena ada agenda yang lain begitu. Mungkin bisa dikembalikan ke panitia. Oke, mungkin dari saya mau izin live duluan karena ada agenda lain. Terima kasih banyak udah ngikutin responsi akunting kali ini. Jika ada kekurangan atau ada yang belum jelas, mungkin kalian bisa chat kita secara personal. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Makasih, Kak. Bang. Sama-sama.
Teman-teman terima kasih. Teman-teman terima kasih ya udah mau ngadirin responsi hari ini. Untuk pemateri juga kami ucapkan dari akademik terima kasih udah mau ngebantu. Tadi udah ngisi feedback belum ya untuk yang peserta responsinya? Halo?